Tuan Presiden, hari ini saya naik ke mimbar untuk berbicara tentang salah satu ancaman terbesar yang dihadapi negara kita saat ini, ekstremisme Islam. 24 tahun yang lalu, pada tanggal 11 September tahun 2001, hampir 3.000 warga Amerika yang tak bersalah dibunuh dalam serangan teroris terkoordinasi yang dilakukan oleh para ekstremis Islam radikal. Kita yang hidup pada hari itu masih ingat persis di mana kita berada saat pesawat-pesawat itu menabrak gedung-gedung. Hari itu mengubah negara ini untuk selamanya. Kita dipaksa menghadapi kenyataan bahwa ada orang-orang yang begitu terobsesi ingin menghancurkan Amerika hingga mereka rela bunuh diri demi melukai kita. Itulah kenyataannya. Kenyataan yang membuat bulu kuduk berdiri, tapi benar-benar terjadi. Setelah peristiwa 9/11, kita membentuk Departemen Keamanan Dalam Negeri. Pada dasarnya, kita berperang. Selama 2 dekade berikutnya, kita berusaha tanpa hasil untuk membuat negara-negara Timur Tengah yang paling bertanggung jawab atas serangan itu menjadi bergaya Barat. Kita memperkuat pengawasan dan mengorbankan kebebasan pribadi dengan harapan bisa mencegah serangan besar lainnya. Namun 20 tahun kemudian, kita harus bertanya, apakah kita sudah membuat kemajuan dalam mencabut akar kejahatan ekstremisme Islam radikal dari negeri ini? Apakah kita berhasil? Mari jujur, terorisme Islam radikal tidak hilang setelah tahun 2001. Pada tahun 2009, 13 orang tewas dalam penembakan massal di Fort Hood oleh seorang psikiater militer yang telah teradikalisasi oleh ajaran Islam. Pada tahun 2013, 3 orang tewas dan ratusan terluka ketika 2 bersaudara meledakkan bom di garis akhir Boston Marathon. Mereka terinspirasi oleh keyakinan Islam radikal mereka. Lalu pada tahun 2015, sepasang suami istri yang terinspirasi oleh ISIS membunuh 14 orang dan melukai 22 lainnya dalam sebuah pesta di California Selatan. Pada tahun 2016, Omar Mateen membunuh 49 orang dan melukai 53 lainnya di sebuah klub malam di Orlando, Florida. Mateen menyatakan sumpah setia kepada ISIS selama serangan itu. Kejadian itu berlanjut pada tahun 2019, ketika seorang prajurit pelatihan militer asal Arab Saudi menembak di pangkalan Angkatan Laut Pensacola, menewaskan 3 orang Amerika, termasuk seorang pemuda dari negara bagian asal saya, Alabama. Awal tahun ini, di Louisiana, seorang pria gila menabrakkan truk ke kerumunan orang di Bourbon Street, New Orleans, menewaskan 14 orang. Tak mengejutkan, dia mengaku terinspirasi oleh negara Islam. Serangan-serangan ini bukan hanya ditujukan kepada manusia, tetapi merupakan serangan total terhadap budaya Barat, kebebasan, dan nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Namun semua itu tidak berhenti di sana. Berkat Joe Biden, ribuan orang yang tercatat dalam daftar pengawasan teroris dibiarkan masuk ke negara ini selama 4 tahun terakhir. Ekstremisme Islam dan hukum syariah secara terbuka menyerukan penghancuran Amerika dan budaya Barat. Mari kita perjelas. Ribuan teroris yang kita izinkan masuk ke negara ini telah membawa serta retorika dan ideologi anti-Amerika mereka. Kita melihatnya di kota-kota seperti Minneapolis, Dearborn, Portland, Chicago, dan bahkan New York City. Kandidat utama wali kota New York City adalah seorang sosialis kiri radikal yang bersimpati kepada kelompok ekstrem seperti Hamas. Sayangnya, kegilaan ini tidak terbatas pada New York. Kita bahkan memiliki anggota Kongs yang secara terbuka mendukung organisasi teroris Islam radikal Hamas. Baru kemarin kita berhenti sejenak untuk mengenang lebih dari 1.200 orang tak bersalah, termasuk 40 warga Amerika, yang disembelih oleh teroris Hamas di Israel pada tanggal 7 Oktober 2023. Hamas secara harfiah berarti Gerakan Perlawanan Islam. Sudah 2 tahun berlalu, namun 2 anggota Kongres Amerika, Omar dan Tlaib, masih menolak mengecam kejahatan keji ini di Israel. Kedua anggota itu dipilih untuk mewakili warga Amerika, tetapi justru bersimpati kepada teroris Islam. Sulit dipercaya, tapi benar, dan mereka tidak menyembunyikannya. Kita sedang membiarkan orang-orang dengan ideologi ekstrem yang membenci nilai-nilai Amerika tidak hanya tinggal di sini, tetapi juga memegang jabatan kekuasaan dan memengaruhi pemerintahan kita. Itu tidak pantas bagi orang Amerika, dan merupakan penghinaan terhadap jutaan warga yang telah mengorbankan nyawa demi negara ini dan kebebasannya. Jika Anda pikir ideologi beracun ini tidak akan memengaruhi cara hidup Anda, lihat saja Eropa. Britania Raya,
yang dulu merupakan bangsa bangga yang membantu menyelamatkan dunia dari tirani Nazi, kini telah kehilangan identitasnya. Sudah hilang. Imigrasi massal telah menghancurkan masyarakat mereka. Tidak ada lagi kebebasan berbicara. Kejahatan melonjak tinggi. Dan kerusuhan pro-Hamas yang terbuka serta antisemitisme telah menjadi kejadian yang biasa. Itu terjadi di Eropa, di Inggris. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer baru-baru ini menunjuk seorang dengan pandangan pro-Palestina yang ekstrem sebagai Menteri Dalam Negeri. Di Inggris, jabatan itu bertanggung jawab atas keamanan nasional, penegakan hukum, dan urusan imigrasi. Sungguh mengejutkan. Orang yang memimpin keamanan dan imigrasi Inggris adalah pendukung kelompok teroris. Jika kita tidak berhati-hati, Amerika Serikat akan terlihat seperti Eropa dalam 10 tahun atau kurang. Itu sedang menuju ke sana. Kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap hal ini. Al-Quran secara terbuka menyerukan kekerasan terhadap orang non-Muslim. Secara terbuka. Kaum Islam radikal mengambil perintah itu secara harfiah dan menggunakannya untuk membenarkan teror. Tidak sopan secara politik untuk mengatakannya, tetapi itu adalah kebenaran yang pahit. Satu hal yang tidak akan Anda dengar dari kaum kiri gila yang membela ekstremisme Islam adalah tentang cara keji dan tidak manusiawi mereka memperlakukan perempuan. Di negara-negara Muslim yang mengikuti hukum syariah, adalah hal yang dianggap normal bagi perempuan untuk diperkosa, diperdagangkan dan dipaksa menikah sejak usia 6 tahun. Pelecehan anak merajalela, dan perempuan dianggap beruntung jika diizinkan untuk mengemudi. Saya cukup tua untuk mengingat ketika Partai Demokrat memperjuangkan gerakan Me Too, yang mereka sebut sebagai gerakan global untuk mengakhiri kekerasan seksual. Namun, para Demokrat yang dulu begitu gencar memperjuangkan gerakan Me Too, sekarang justru diam 1000 bahasa ketika menyangkut bagaimana perempuan diperlakukan di negara-negara yang menerapkan Islam radikal. Saya belum pernah mendengar rekan-rekan Demokrat saya yang berpihak pada Hamas membicarakan cara-cara kejam Hamas memperlakukan para perempuan yang mereka jadikan sandera sejak tanggal 7 Oktober. Saya juga belum mendengar kaum Demokrat yang mengaku feminis membahas fakta bahwa di beberapa negara Muslim yang menerapkan hukum syariah, perempuan diwajibkan menutupi tubuh mereka sepenuhnya dari kepala hingga kaki. Perempuan-perempuan ini tidak diizinkan menempuh pendidikan, tidak boleh bekerja, bahkan dalam beberapa kasus tidak boleh meninggalkan rumah sama sekali. Mereka dilarang masuk ke pusat kebugaran, taman, dan salon kecantikan. Mereka dilarang bepergian tanpa kerabat laki-laki dan dipaksa mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali mata. Sementara itu, para laki-laki di negara-negara tersebut diperbolehkan menyiksa perempuan, berhubungan seks dengan anak-anak, atau memiliki beberapa istri. Tidak ada masalah. Setiap orang, terutama kelompok feminis, seharusnya marah terhadap penyalahgunaan perempuan yang mengerikan ini. Namun hal itu tidak sesuai dengan narasi kaum kiri. Jadi Anda tidak akan mendengar sedikit pun suara dari kaum feminis liberal tentang perlakuan menjijikkan terhadap perempuan di negara-negara Islam radikal. Anda juga tidak akan mendengar dari kaum Demokrat tentang bagaimana para teroris Islam radikal saat ini sedang melakukan genosida besar-besaran terhadap umat Kristen di Nigeria. Pikirkanlah ini. Lebih dari 62.000 orang Kristen telah disembelih sejak tahun 2000 oleh teroris Islam radikal di Nigeria. Ya, Anda mendengar dengan benar, 62.000 orang. Dan hanya dalam tahun ini saja, lebih dari 7.000 orang Kristen Nigeria telah dibunuh hanya karena iman mereka. Anda tidak bisa menyalakan televisi tanpa mendengar setiap hari tentang apa yang disebut sebagai genosida besar Israel terhadap Palestina. Namun ketika 62.000 orang Kristen dibantai oleh kaum Muslim radikal, semuanya diam. Tidak ada suara. Ideologi ekstrem ini berasal langsung dari jurang neraka dan tidak punya tempat di masyarakat Amerika. Kita diberkati karena kebebasan beribadah adalah hak konstitusional yang dijamin di negara ini. Itulah yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita. Jika Anda ingin datang ke sini secara sah, mempraktikkan versi Islam yang damai dan berbaur dalam masyarakat kita dengan mengadopsi nilai-nilai Amerika yang berharga, kehidupan, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan, Anda dipersilakan untuk melakukannya. Namun, jika Anda percaya bahwa hukum syariah lebih tinggi dari hukum Amerika, Anda seharusnya segera dideportasi. Jika kita tidak mengambil sikap sekarang,
cara hidup kita, nilai-nilai Kristen kita, kebebasan kita, dan identitas nasional kita akan lenyap. Negara ini hanya memiliki satu hukum, dan itu adalah Konstitusi Amerika Serikat. Hukum syariah bersifat anti-Amerika dan tidak punya tempat di masyarakat yang bebas. Negara bagian Texas sudah mengambil tindakan untuk melarang hukum syariah, dan saya memuji mereka. Negara bagian lainnya seharusnya mengikuti langkah itu. Kita harus melindungi nilai-nilai Amerika, bukan meminta maaf karenanya. Saya sungguh percaya bahwa kita sedang berada di persimpangan jalan. Terlalu lama orang-orang takut membicarakan hal ini, takut menyinggung perasaan orang lain atau membuat orang merasa tidak nyaman. Namun, masa untuk bersikap benar secara politik telah berakhir. Kenyataannya adalah bahwa para ekstremis Islam radikal ingin setiap orang Amerika yang mencintai kebebasan mati. Intinya, mereka telah berulang kali membuktikan bahwa mereka rela melakukan apapun demi membunuh satu saja warga negara Amerika. Apapun caranya. Dan ini tidak hanya terjadi di luar negeri. Ideologi itu telah dibiarkan berkembang dan kini hidup sehat di negara kita sendiri, menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Itu sedang datang. Baru kemarin, ribuan ekstremis berkumpul di New York untuk menyerukan Islam radikal. Itu menakutkan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita akan terus menempuh jalan ini dan berakhir seperti Eropa? Ataukah kita akan menghormati pengorbanan jutaan warga Amerika yang telah memberikan nyawa mereka demi kebebasan kita dengan berdiri menentang kaum radikal Islam? Sekaranglah waktunya untuk bertindak. Karena jika tidak, kita akan kehilangan negara ini seperti yang kita kenal. Negara ini akan hilang. Ini bukan soal Partai Republik atau Demokrat. Ini adalah soal bangsa Amerika. Saya berharap rekan-rekan Demokrat saya bergabung bersama saya untuk menyampaikan pesan yang keras dan jelas bahwa kita tidak akan pernah mentoleransi hukum syariah di negara ini. Tidak sekarang, tidak pernah. Tuan Presiden, saya menyerahkan kembali mimbar.